Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang menerang seperti saat ini, teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizwan Afandi dengan NIM 230301500070. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan cedera ringan, sedang, dan berat dalam mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Cedera atau dalam istilah medis disebut trauma adalah kerusakan fisiologis pada tubuh yang disebabkan oleh tekanan fisik secara langsung. Cedera dapat menjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, teman-teman, yaitu termasuk trauma tumpul, trauma tembus, luka bakar, paparan racun, dan asifiksia, yaitu Wikipedia 2006. Secara umum, cedera dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh termasuk tulang, otot, ligamen, sendi, kulit, atau organ dalam. Beberapa jenis cedera yang umum meliputi patah tulang, dislokasi sendi, robekan ligamen, luka terbuka, memar, dan cedera otak ringan. Kemenkes 2024. Reaksi tubuh terhadap cedera biasanya melibatkan proses inflamasi atau peradangan yang ditandai dengan 5 tanda utama. Yang pertama, peningkatan suhu di sekitar jaringan yang cedera. Kedua, pembengkakan. Ketiga itu perdarahan baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, peningkatan rasa nyeri. Dan yang keempat itu penurunan fungsi atau gerak pada bagian tubuh yang terkena cedera. Kemenkes 2020. Cedera dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keparahannya menjadi 3 jenis, yaitu ringan, sedang, dan berat. Pemahaman mengenai klasifikasi ini penting untuk menentukan penanganan yang tepat. Cedera ringan, sedang, dan berat adalah klasifikasi umum yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keparahan cedera, terutama dalam konteks cedera kepala dan otot. Berikut adalah ringkasan dari penelitian terkait topik ini. Klasifikasi cedera. Cedera kepala diklasifikasikan berdasarkan skala koma Glasgow. GCS menjadi ringan, GCS 13 sampai 15, sedang GCS 9 sampai 12, dan berat GCS 3 sampai 8. Cedera ringan seringkali tidak memerlukan rawat inap, sedangkan cedera sedang dan berat memerlukan perhatian medis lebih lanjut, termasuk pemindahan CT untuk mendeteksi hematoma dan kontusi, yaitu militer 1986, Rimmel et al. 1982. Cedera otot diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan menjadi grade 1, yaitu strain ringan, grade 2, ruptur parsial, dan grade 3, ruptur lengkap. Penilaian dilakukan menggunakan analisis bioimpedansi
dan pencitraan MRI untuk menilai kerusakan struktur otot dan akumulasi cairan. Nescolarde et al. 2015. Adapun faktor risiko dan pencegahan. Cedera kepala ringan seringkali disebabkan oleh trauma tumpul dan dapat menyebabkan sindrom pasca konsumsi. Cedera berulang dapat menyebabkan ensefalopati traumatik kronis CTE yang dapat dicegah melalui perubahan aturan dalam olahraga dan kebijakan legislatif, yaitu Blennow et al. 2016. Adapun cedera industri, studi menunjukkan bahwa laporan secara ringan dan near miss dapat memprediksi terjadinya cedera sedang dan berat di lingkungan industri. Sistem pelaporan ini dapat membantu mengurangi kemungkinan cedera yang dapat lebih parah, terutama pada pekerja tanpa gejala depresi, yaitu Yaomochi et al. 2020. Adapun dampak pemulihan. Cedera kepala, pasien dengan cedera kepala sedang menunjukkan tingkat pemulihan yang bervariasi, teman. Sedangkan banyak yang mengalami disabilitas signifikan meskipun dinyatakan pulih secara klinis. Faktor prediktor utama untuk hasil pemulihan adalah tingkat keparahan cedera, bukan karakteristik premodif, atau Rimmel et al. 1982. Adapun cedera otot menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur jaringan lunak yang dapat diukur dengan penurunan reaktansi dan sudut fase dalam analisis biompedansi. Cedera yang lebih parah menunjukkan perubahan yang lebih besar dalam parameter ini, teman, yaitu Nescolarde et al. 2015. Adapun biaya mortalitas cedera kepala dan otot, biaya rawat inap untuk cedera ringan dan sedang lebih tinggi di pusat trauma dibandingkan dengan pusat non trauma, meskipun tingkat mortalitas tidak berbeda secara signifikan antara kedua jenis pusat, yaitu Zocchi et al. 2016. Penelitian ini menyoroti pentingnya klasifikasi cedera untuk diagnosis dan pengelolaan yang dapat serta perlunya sistem pelaporan dan pencegahan efektif untuk mengurangi dampak cedera yang lebih parah. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.